Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini, boleh bersama membuka, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan menolong membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Karena itu kami membuka hati dan memfokuskan perhatian kami hanya kepada-Mu ya Bapa, dan memohon berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melanjutkan pembahasan kita minggu yang lalu. Dalam renungan pagi yang lalu, saya mengajak kita kembali membuka Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai ke-19. Dan kita secara khusus melihat pada ayat yang ke-17. Ayat 16 sampai 17 demikian, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Sampai sebenarnya bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu, seorang penulis buku bernama Gary Chapman pernah menulis sebuah buku dengan judul Love is a Verb. Kasih adalah sebuah kata kerja. Dalam buku itu, Gary Chapman membagikan beragam cerita dari beragam orang yang melakukan sesuatu demi seseorang, baik itu keluarga, sahabat, teman, dan lain sebagainya yang dikasihinya. Dengan tujuan untuk membagikan pesan bahwa kasih tidak cukup dinyatakan dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dalam perbuatan nyata. Sekaligus juga untuk mendorong para pembacanya agar bukan hanya fasih berbicara tentang kasih, tetapi fasih untuk mengasihi dalam tindakan. Nah, besar kemungkinan pemikiran serupa mendorong penulis kitab Amsal untuk menuliskan daftar perbuatan yang dianggap kekejian oleh Tuhan dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-16 sampai 19. Karena setiap perbuatan yang disebutkan oleh penulis kitab Amsal tidak berangkat dari hati yang mengasihi, tetapi hati yang egois, merasa diri lebih hebat dari orang lain, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah salah satu dosa yang disebutkan oleh penulis kitab Amsal adalah tangan yang menumpahkan darah orang lain yang tidak bersalah. Tentu di satu sisi kita bisa menangkap secara langsung apa yang dimaksud oleh penulis kitab Amsal. Kita dilarang untuk membunuh. Meski demikian, penulis kitab Amsal seakan-akan membatasi perintah ini dengan frasa darah orang lain yang tidak bersalah. Seakan-akan kita boleh membunuh seseorang yang terbukti bersalah. Tetapi berangkat dari dasar titah 10 hukum, khususnya hukum ke-6, di mana tertulis jangan membunuh, kita bisa melihat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13, jelas bahwa kita tidak boleh membunuh siapapun, termasuk juga musuh-musuh kita atau orang-orang yang telah terbukti bersalah, baik berbuat salah kepada kita maupun mereka telah berbuat salah dalam pandangan kita. Mengapa kita tidak boleh membunuh? Paling tidak ada 2 alasan. Yang pertama, karena manusia adalah ciptaan Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak untuk menentukan awal dan akhir hidup seseorang. Dan membunuh itu berarti kita bertindak sebagai Tuhan bagi orang itu. Dan yang kedua,
Kenapa kita tidak boleh membunuh? Karena hidup adalah anugerah dari Tuhan yang harus dijaga sekaligus dihargai. Karena itu Tuhan melarang manusia untuk saling membunuh, tetapi mendorong manusia untuk menjaga dan menghargai hidup yang telah dikaruniakan oleh Tuhan. Selain itu, tindakan membunuh bertentangan dengan kasih yang telah diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan. Apapun alasannya, Tuhan melarang kita untuk membunuh. Kalau ada orang yang menyakiti kita, baik secara verbal maupun non-verbal, maka Tuhan mendorong kita untuk mengampuni mereka. Tentu sampai pada titik ini, sebagian besar atau bahkan semua yang mendengarkan renungan ini akan berkata, "Oh, saya tidak pernah membunuh dan tidak akan pernah membunuh." Dan tentu saja, hal ini sangat baik. Namun seperti yang kita pernah baca dan renungkan dalam renungan pagi beberapa waktu yang lalu, di mana dalam Matius 5 ayat yang ke-21 sampai 22, Tuhan Yesus pernah berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala." Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa membunuh bukan terbatas pada tindakan mencabut nyawa orang lain, tetapi menyangkut keinginan. Artinya, kalau kita menyimpan keinginan untuk mencelakai orang lain atau menyusun rencana untuk melukai orang lain, secara langsung maupun tidak langsung, kita tidak berbeda dengan para pembunuh. Karena itu Tuhan mengingatkan kita untuk menjaga hati dan pikiran dengan baik, supaya hati dan pikiran kita dipenuhi dengan damai dan kasih, bukan amarah, kebencian, dan perasaan negatif lainnya. Selain itu, perintah jangan membunuh juga mengingatkan kita agar tidak membunuh karakter seseorang dengan menyebarkan kabar bohong, bahkan fitnah tentang orang itu. Karena menyebarkan kabar bohong dan fitnah bisa mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk juga mematikan masa depan mereka. Tidak jarang orang-orang yang mungkin kita fitnah, kita mendengar kabar bohong yang kita sebarkan, mereka kehilangan pengharapan. Mereka ditolak oleh orang lain, pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Ketika kita melakukan hal itu, maka secara tidak langsung kita sudah membunuh orang tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat hal ini, maka kita perlu berhati-hati dan menjaga diri kita dengan baik. Membunuh bukan sekedar mencabut nyawa orang, tetapi ketika kita melakukan sesuatu atau merancang sesuatu yang pada akhirnya membawa orang pada kematian, itu pun juga secara tidak langsung merupakan tindakan membunuh orang lain. Karena itu mari kita menyebarkan kasih. Mari kita menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Dan mari kita melakukan semuanya dengan hati yang dipenuhi oleh cinta kasih dan damai sejahtera. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan bersama saat ini, yang mengingatkan kami agar berhati-hati menjaga hati dan pikiran kami. Tolonglah kami agar hati pikiran kami dipenuhi oleh kasih dan damai, bukan perasaan negatif yang justru mendorong kami untuk melakukan sesuatu yang mencelakakan orang lain. Tuhan, tolong bimbing dan sertai kami. Dan terima kasih Tuhan karena Engkau selama ini selalu menjaga kami.
dan memohon kiranya Tuhan pun berkenan terus menjaga kami dalam hari-hari kami ke depan. Berkati kesehatan kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati studi kami. Berkati juga gereja Tuhan, GKI Kutisari Indah, Allah yang berkasih karunia menolong dan memimpin gereja-Mu. Dan berkati juga untuk bangsa negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan menyerahkan doa ini, hari-hari kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.